saya tidak langsung menceritakan ide gila itu ke siapapun. Beberapa hari, saya simpan sendiri. Saya mencoba menjalani hari seperti biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa di kepala saya. Bangun pagi, masak, beres-beres rumah, ngobrol seperlunya dengan Raka, lalu malamnya tidur. Rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di dalam pikiran saya, semuanya tidak lagi sama. Setiap kali melihat Raka, pertanyaan itu muncul lagi. Kalau aku benar-benar tidak ada, apakah dia akan merasa kehilangan? Apakah dia akan menangis? Atau dia akan tetap menjalani hidup seperti biasa? Saya benci pertanyaan itu, tapi saya juga tidak bisa berhenti memikirkannya. Beberapa kali saya hampir menertawakan diri sendiri. Masa cuma gara-gara jawaban pendek? Saya sampai mikir sejauh ini. Masa cuma karena hubungan terasa datar? Saya sampai kepikiran pura-pura mati. Kedengarannya memang konyol. Dan mungkin memang konyol. Tapi perasaan tidak pernah benar-benar peduli apakah sesuatu itu masuk akal atau tidak. Semakin hari, rasa penasaran itu bukan makin kecil, justru makin besar. Sampai akhirnya, saya sadar satu hal. Kalau saya terus memikirkan ini sendirian, saya bisa benar-benar gila. Saya butuh bicara dengan seseorang. Seseorang yang benar-benar kenal saya. Seseorang yang tidak akan langsung menghakimi, tapi juga tidak akan cuma mengiyakan. Dan cuma satu orang yang terlintas di kepala saya. Dina. Dia sahabat saya sejak sebelum saya menikah. Dia tahu hampir semua cerita hidup saya, dari masa kuliah, masa kerja pertama, sampai waktu saya memutuskan menikah dengan Raka. Dina juga orang yang paling jujur kalau ngomong. Kadang terlalu jujur malah. Kalau saya salah, dia pasti bilang salah. Kalau saya berlebihan, dia pasti bilang saya lebay. Dan mungkin itu yang saya butuhkan. Hari itu saya sengaja mengajaknya ketemu di sebuah kafe kecil yang biasa kami datangi dulu. Sudah lama sekali kami tidak ngobrol berdua seperti itu. Begitu saya datang, Dina sudah duduk duluan. Dia langsung melambaikan tangan. Hei, akhirnya nongol juga. Sibuk banget sih ibu rumah tangga satu ini. Saya tersenyum, tapi rasanya kaku. Dia langsung memperhatikan wajah saya. Kenapa? Mukanya kok kayak orang habis dimarahin dosen. Saya duduk di depannya. Pesan minum seadanya. Tapi dari tadi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dina menyandarkan punggung, menatap saya curiga. Udah, ngomong aja. Kamu kalau ngajak ketemu mendadak gini, pasti ada apa-apa. Saya menarik napas pelan. Iya, ada yang mau aku omongin. Nah, kan? Saya diam lagi. Beberapa detik, lalu saya tertawa kecil. Tapi tidak benar-benar lucu. Menurut kamu, orang bisa tahu nggak sih suaminya masih sayang atau enggak? Dina langsung mengangkat alis. Dari mana pertanyaan beginian? Saya mengaduk minuman. Walaupun sebenarnya tidak perlu. Nggak tahu, kepikiran aja. Dia tidak langsung jawab. Dia menatap saya lebih serius. Kamu sama Raka kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Kalau nggak kenapa-kenapa, kamu nggak mungkin nanya begitu. Saya menghela napas panjang. Saya tahu, percuma bohong ke Dina. Aku cuma ngerasa kita kayak orang asing sekarang. Dia diam, mendengarkan. Saya mulai cerita pelan-pelan tentang Raka yang sering pulang malam, tentang obrolan yang makin sedikit, tentang suasana rumah yang terasa dingin walaupun tidak ada pertengkaran. Dina tidak memotong, dia cuma mendengarkan sampai saya selesai. Setelah itu dia berkata pelan, hubungan lama emang sering gitu. Saya mengangguk, aku tahu, tapi aku jadi kepikiran aneh-aneh. Contohnya, saya diam. Beberapa detik, jantung saya mulai berdebar lagi. Sama seperti waktu pertama kali pikiran itu muncul. Saya tahu kalau saya mengatakannya, semuanya akan terdengar sangat gila. Tapi kalau tidak saya katakan, saya tidak akan pernah lega. Saya menatap Dina,
lalu berkata pelan, "Aku kepikiran, gimana kalau aku pura-pura mati?" Dina tidak bergerak, benar-benar tidak bergerak. Dia hanya menatap saya, seolah-olah menunggu saya tertawa, dan bilang itu cuma bercanda, tapi saya tidak tertawa. Beberapa detik kemudian, dia berkedip pelan. "Kamu? Serius?" Saya mengangguk kecil. Dia langsung bersandar keras di kursi. "Ya ampun, kamu beneran gila." Saya langsung menunduk. "Tuh kan, aku juga mikir gitu. Bukan, ini bukan gila biasa. Ini gila level film sinetron." Saya tidak bisa menahan senyum kecil. Walaupun hati saya sebenarnya tegang. "Tapi aku serius, Din." Dia mengusap wajah. Tunggu. Kamu jelasin pelan-pelan. Pura-pura mati itu maksudnya apa?" Saya menelan ludah. "Aku cuma pengen tahu, kalau aku benar-benar nggak ada, dia bakal gimana?" Dina langsung menggeleng. Enggak. Ini ide buruk, sangat buruk. Aku cuma mau lihat reaksinya. Dengan cara pura-pura mati, kamu waras, saya diam. Dia menatap saya lama sekali, seperti mencoba memastikan saya tidak bercanda. "Kamu segitu penasarannya?" Saya tidak langsung jawab, tapi akhirnya saya berkata pelan, "Iya." Dina menghela napas panjang. "Lama sekali. Kamu siap kalau jawabannya nggak sesuai harapan?" Pertanyaan itu menusuk. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan sampai sejauh itu. Bagaimana kalau dia biasa saja? Bagaimana kalau dia tidak terlalu sedih? Bagaimana kalau dia cepat menerima? Saya menelan ludah. "Nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, jangan lakukan." Saya menatap meja. "Tapi kalau aku nggak tahu, aku bakal kepikiran terus." Dina terdiam lagi. Suasana jadi sunyi beberapa saat. Suara orang ngobrol di sekitar terasa jauh. Akhirnya, dia berkata pelan, "Kamu serius mau melakukan ini?" Saya mengangguk. Dia tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. "Ya Tuhan, sahabat gue, kenapa jadi begini?" Saya hampir membatalkan semuanya saat itu juga. Benar-benar hampir, tapi kemudian saya berkata pelan, "Aku cuma mau lihat dia masih peduli atau enggak." Dina menatap saya lama sekali, lalu dia bertanya, "Kamu mau sampai sejauh apa?" Saya ragu sebentar, tapi akhirnya saya jawab, "Sampai pemakaman." Dia langsung menutup wajah dengan tangan. "Gila, ini gila banget." Saya tidak bicara. Beberapa detik kemudian, dia menurunkan tangan dan menatap saya lagi. "Dan kamu mau aku bantu?" Saya tidak berani menatap matanya. "Iya." Dia tertawa kecil lagi, tapi kali ini terdengar pasrah. "Kalau orang lain yang minta, udah gue tinggalin dari tadi." Saya pelan-pelan menatapnya. Dia menghela napas panjang sekali. "Ini ide paling aneh yang pernah kamu punya." Saya tidak menyangkal. "Tapi kamu serius nggak bakal batal?" Saya menggeleng pelan. Dia diam lama. Sangat lama, sampai akhirnya dia berkata, "Kalau kita lakukan, kita harus hati-hati, nggak boleh sampai kebablasan." Jantung saya langsung berdetak kencang. "Kamu mau bantu?" Dia menunjuk saya. "Bukan karena setuju, tapi karena kalau kamu lakukan sendirian, pasti lebih kacau." Saya tidak tahu harus senang atau takut. Dina bersandar dan berkata pelan, "Oke, kita pikirin, tapi ini harus rapi, harus masuk akal." Saya merasa tangan saya dingin. Untuk pertama kalinya, rencana itu terasa nyata. Tidak lagi cuma pikiran aneh di kepala. Sekarang, saya benar-benar akan melakukannya. Dan saat itu, saya belum tahu bahwa rencana yang seharusnya tidak pernah ada ini akan membawa saya ke sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.